Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaral muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk hadir di tempat ini, di masjid ini, tentu dalam rangka kita menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan juga menanti datangnya sholat isya, dan kita mengisi di antara maghrib dan isya tersebut beberapa hadis, beberapa ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadirnya kita di majelis ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang dengannya kita, dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita di surganya. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan beberapa ilmu. Orang yang berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas orang yang beriman yang imannya biasa. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang meninggalkan rumah mereka menuju masjid. Dia tidak menginginkan dengan dia keluar dari rumah tersebut melainkan menuju ke masjid untuk menunaikan salat. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah yang dia gunakan untuk menuju ke masjid tersebut, satu langkah meninggikan pahala dan satu langkah yang lainnya menggugurkan dosa. Bayangkan kalau sekian ratus langkah yang kita gunakan untuk sampai ke tempat ini, berapa banyak dosa kita yang gugur dan berapa tinggi derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan secara khusus ketika seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia menuju ke masjid dan tidak ada tujuannya datang ke masjid tersebut melainkan untuk menuntut ilmu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan memberikan kepada dia pahala yang besar, pahala haji yang sempurna hajinya, taman hajjatuhu, sempurna hajinya. Cukuplah pahala yang Allah janjikan ini dengan pahala mendapatkan pahala seperti orang berhaji
yang hajinya sempurna yang didapatkan bagi mereka yang keluar dari rumah menuju ke masjid, tujuan utamanya semata-mata belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kita duduk di majelis ilmu itu adalah amal saleh. Tatkala seorang hamba beramal saleh, maka ketahuilah bahwa dia sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah beli diri orang beriman tersebut dengan bayaran yang sangat mahal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang bersemangat, berlomba-lomba untuk menghadiri majelis ilmu. Mungkin tatkala kita menghadiri majelis ilmu tersebut, kita tidak paham apa yang disampaikan oleh yang mengisi. Kita tidak paham apa yang disampaikan oleh ustadz yang mengisi. Namun cukuplah kehadiran kita di majelis tersebut, itu sudah menyebabkan kita mendapatkan pahala yang besar. Maka orang yang menghadiri majelis ilmu adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang menghadiri majelis ilmu adalah orang yang mereka mendapatkan doa para malaikat Allah. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan mendoakan kepada mereka, memohonkan ampun. Hatta hitamil bahr, kata Rasulullah SAW. Sampai ikan yang ada di dasar lautan memohonkan ampun kepada mereka yang menuntut ilmu. Maka sesungguhnya seorang mukmin dia bergembira dengan pahala yang Allah SWT janjikan. Bahkan orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang itu bersemangat menggunakan beberapa menit dari waktu yang Allah berikan untuk duduk di majelis ilmu yang dengannya dia akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala yang besar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Kita sampai kepada pembahasan akad nikah. Setelah melihat pasangan yang akan dijadikan sebagai istri, kemudian setelah ada kesepakatan, dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu khitbah, meminang atau melamar. Setelah lamaran dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah akdun nikah, akad nikah. Akad nikah ini merupakan tali ikatan yang suci yang menghalalkan sesuatu yang tadinya Allah haramkan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Akad nikah dia memiliki dua rukun dan memiliki beberapa syarat. Tentu rukun yang pertama, dan insya Allah kita semua telah mengetahuinya, adalah adanya ijab. Ijab yakni serah terima dan qabul, yaitu menerima. Ya, ketika orang akad nikah ada ijab dan qabul. Ya, seorang ayah menyerahkan anak gadisnya kepada seorang laki-laki. Oleh pihak laki-laki menerima penyerahan tersebut. Ini rukun, dua rukun, adanya ijab dan qabul. Tentu tatkala terjadinya ijab qabul di situ,
Maka ya tidak ada hal yang lain yang diucapkan kecuali ucapan akad nikah. Ya. Ini syarat, ini rukun nikah, adanya ijab dan qabul. Ya, biasanya kan ayah pihak wali dari perempuan mengatakan, ya, saya nikahkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan dengan mahar misalkan 1 gram emas dibayar tunai. Maka pihak laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Ya. Adapun urf yang berlaku di negeri kita itu adalah sebuah urf, ya, sebuah adat kebiasaan di negeri kita. Tatkala ijab qabul antara wali perempuan dengan mempelai laki-laki berjabat tangan, itu hanya urf, tidak disyaratkan harus seperti itu. Tapi urf terutama di negeri kita adalah berjabat tangan sebagai bukti serah terima. Namun tidak begitu juga tidak menjadi tidak apa-apa. Ya. Intinya terjadi ucapan akad, kemudian adanya penerimaan dari seorang pihak mempelai laki-laki. Ya. Di sini tidak mengapa berlaku urf dengan berjabat tangan. Itu hanya urf, ya, dan yakni tidak bertentangan dengan syariat. Namun dia tidak begitu tidak apa-apa, karena memang asalnya tidak harus berjabat tangan. Ya. Tidak harus dia berjabat tangan. Nah, wa yustaratu li sihhatihi, dan disyaratkan sahnya nikah tersebut adalah yang pertama idnul wali, adanya izin dari wali. Ya. Tidak boleh menikahkan seseorang itu tanpa ada izin dari walinya. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 25. Fankihuhunna bi'izni ahlihin. Nikahkanlah mereka dengan izin wali mereka. Ya. Jadi nggak boleh nikah tanpa wali. Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Ya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 25, nikahkanlah mereka dengan izin wali mereka. Bisa walinya secara langsung atau bisa jadi dia wakilkan, tapi ada izin dari wali. Ya, maka guru tidak bisa jadi wali kalau tanpa ada izin dari wali asal. Ya, kiai, ustadz, murabbi tidak bisa menjadi wali bagi seorang wanita yang memang dia bukan wali. Ya. Maka harus ada izin dari wali. Juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah yang dibawakan oleh muallif dalam kitab ini. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin lam yunkihha al-waliyyu fa nikahuha batil. Siapa saja wanita yang dinikahkan yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batal. Ya. Nikahnya batal. Ya. Makanya ada beberapa golongan begitu yang menikahkan seseorang tanpa ada wali. Ya. Seperti yang mungkin kita ketahui bersama, ya. Nikah
mut'ah. Itu dinikahkan sama imamnya tanpa ada izin dari walinya, ya, atau dia nikah dan bentuk yang lainnya. Yang jelas bahwa pernikahan tanpa adanya wali batal, ya. Fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, sampai Nabi mengulanginya tiga kali, ya, menunjukkan bahwa, ya, apa namanya, wali itu harus dimintai, apa namanya, dia yang harus langsung menikahkan putrinya, ya, sampai Nabi mengulangi 3 kali. Ini menunjukkan penekanan, ya, haramnya nikah tanpa adanya wali. Meskipun ada satu madhab itu yang menjadikan wali itu bukan syarat, ya, kalau tidak salah madhab Abu Hanifah, kalau tidak salah, ya, ya. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa ini termasuk syarat sahnya nikah, ya, termasuk syarat sahnya nikah. Fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha, ya, apabila dia telah menggaulinya, maka si wanita itu berhak mendapatkan maharnya, ya. Fa in istajaru, apabila mereka berselisih, tidak ada misalkan walinya, ya, fasultanu waliyu man la waliyalahu, maka penguasa merupakan wali bagi yang tidak memiliki wali, ya. Kalau ada orang tidak ada lagi yang bisa menjadi walinya, maka hakim, ya, namanya wali hakim, atau orang yang ditunjuk penguasa sebagai wakilnya, ya. Kalau mungkin di negeri kita, ya, KUA lah, ya, itu orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengurus masalah nikah, ya. Maka karena KUA ini adalah wakil dari pemerintah, maka dia menjadi wali bagi orang yang memang tidak ada walinya, ya, ya, bagi yang tidak ada walinya, maka penguasa yang menjadi wali bagi, ya, orang yang memang sudah memang benar-benar tidak ada walinya lagi, ya. Dalam hal ini, ya, kalau di negeri kita, ya, yakni pemerintah kita menurunkan wakil-wakil mereka di Departemen Agama, kemudian dari Departemen Agama dikerucutkan lagi menjadi apa itu, KUA, itu bagian yang mengurusi masalah ini, ya, karena mereka dianggap sebagai wakil dari pemerintah. Maka mereka yang bisa menjadi wali bagi orang-orang yang memang tidak ada walinya, ya. Ini syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua adalah hudurus syuhud, hadirnya saksi, hadirnya saksi, ya, harus ada saksi. Nanti kalau tidak ada saksinya, ya, gimana kalau dia sudah ngaku-ngaku sudah nikah tapi saksinya tidak ada? Mungkin orang tidak akan percaya. Apalagi kalau terjadi perselisihan, perceraian, ya, maka tentunya, ya, atau ada orang yang meragukan nikahnya laki-laki tersebut dengan seorang wanita, dia meragukan, maka disinilah saksi harus dipanggil. Benar nggak 2 orang ini sudah menikah, ya, saksinya dihadirkan. Kalau kita sekarang enggak, kalau di negeri kita yang sudah nikah mesti dikasih surat nikah, jadi orang akan percaya
Bahkan di sebagian penginapan, sebagian hotel itu tidak mau menerima tamu laki-laki perempuan kalau tidak ada surat nikahnya. Ya. Nah, harus ada dua saksi. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bersabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Ya, adil itu muslim, balik, berakal sehat, ya, dia menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ini adil. Syarat yang pertama seorang itu dikatakan adil harus muslim. Ya. Kalau dia tidak muslim tidak dikatakan adil. Ya. Kalau kita lihat di mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu dia agak ketat masalah wali. Ya. Nanti coba lihat di pendapat Imam Syafi'i. Masalah wali adil, harus adil. Adil seperti apa nanti dirincikan sama beliau. Dia jaga sholat 5 waktunya dan seterusnya. Ya. Nah, jelas saksi dua orang ini harus adil. Ini dua-duanya muslim. Dua-duanya muslim. Ya. Baik. Ini syarat sahnya nikah. Kemudian ada yang merupakan syarat wajib, nanti kita akan sebutkan, yaitu adanya mahar. Tapi nanti kita akan bahas tentang mahar. Inilah dua rukun dan juga syarat sah dari nikah. Ya. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam menikahkan seorang wanita itu harus ada izin. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh muallif, wujubul isti'dzan al-mar'a qabla zawaj. Wajibnya dimintai izin dari seorang wanita sebelum dinikahkan. Ya, harus izin. Orang tuanya harus izin kepada anak gadisnya. Kalau janda dimintai pendapatnya. Ya. Idza kana la nikah illa biwaliin, apabila tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali, maka fa innahu yajibu 'alal wali isti'dzanu man fi wilayatihi minan nisa qabla zawaj. Maka sesungguhnya wajib bagi wali untuk meminta izin dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia, dari para wanita sebelum dia menikahkannya. Ya, sebelum dia menikahkan anak gadisnya, atau dia menikahkan saudarinya, ya, atau dia menikahkan misalkan keponakannya, ya, maka harus ada izin. Harus izin dulu kepada anak gadis tersebut. Tidak boleh orang tua dia paksa anaknya. Tidak boleh. Ya. Wala yajuzu lahu ijbarul mar'ati 'ala zawaj. Dan tidak boleh baginya untuk memaksa seorang wanita untuk dinikahkan in lam tardo, jika dia tidak ridho. Ya. Yang mentang-mentang kita sebagai orang tua, anak gadis harus ikut sama kemauan kita. Ya, kalau anak gadisnya belum mau nikah jangan dipaksa. Ya. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Ya. Fa in aqada 'alaiha wa hiya ghairu radiyah. Kata Syekh di sini, jika dia tetap menikahkan, melakukan akad nikah, ya, dia nikahkan anak gadis tersebut sementara dia tidak ridha, maka falaha fashul aqdi, maka si anak gadis itu boleh dia batalkan akad. Ya. Ini menunjukkan Islam itu memberikan hak penuh kepada kaum wanita.
ya, memberikan hak kepada kaum wanita, menunjukkan bahwa Islam itu memuliakan kaum wanita. Ya, Islam itu memuliakan kaum wanita. Ya, makanya dalam beberapa ibadah, dalam ibadah tersebut itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Misalkan dalam sholat sama, gerakannya sama, modelnya sama. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuat salah satu surah, menetapkan salah satu surah dalam Al-Qur'an, surah tentang wanita, surah An-Nisa. Tidak ada surah Ar-Rijal. Enggak ada. Yang ada surah An-Nisa. Ya. Ini salah satu wujud Islam itu betul-betul memuliakan, menghormati kaum wanita. Sampai ke dalam masalah nikah, kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Ya. Bahkan kalau dia dinikahkan dalam keadaan terpaksa si anak gadis tersebut boleh dia batalkan, fashun nikah. Dia batalkan pernikahan tersebut. Ya. Dan kalau si wanita itu ridho, ini akan menjadikan hubungan suami istrinya menjadi tenang. Ya. Tapi kalau dia dipaksa, tidak akan ada ketenangan. Ya. Nah, berdasarkan hadis dari Nabi SAW dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar." Ya, janda tidak dinikahkan hatta tusta'mar, sampai dia dimintai pendapat. Kalau janda dimintai pendapatnya, gimana? Kamu sudah siap nikah lagi atau belum? Ya, tentu setelah dia misalkan sudah selesai masa iddahnya, ya, dimintai pendapatnya. Ya, kalau dia mau nikah, dicarikan untuk dia pasangannya lagi. Ya, harus minta pendapatnya dulu. Ya. Makanya kalau ada wanita ditinggal mati suaminya, terus ada laki-laki yang mau menikahinya, pada saat itu tidak boleh dia ucapkan secara terus terang dia akan menikahinya, tapi dia hanya berikan isyarat. Ya. Ini juga bagaimana Islam memuliakan wanita. Jadi meskipun janda nggak boleh dipaksa juga, dia dimintai pendapat. Ya, dimintai pendapatnya apakah dia mau menikah lagi atau tidak. Karena terkadang ada wanita itu, terutama yang ditinggal mati suaminya, dia itu tidak mau menikah lagi. Karena mungkin suaminya orang soleh, ya, dia ingin bersama suaminya di dalam surga karena kesolehan suaminya itu, sehingga dia tidak mau lagi menikah dengan laki-laki lain. Ya, dia tidak mau lagi menikah dengan laki-laki lain. Karena dia khawatir nanti dapat suami ternyata tidak soleh. Ada begitu, tidak mau nikah lagi. Ya. Makanya istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena istri Nabi di dunia akan menjadi istri Nabi di surga. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita tinggal mati suaminya dan dia tidak mau menikah lagi karena suaminya orang soleh, maka boleh bagi dia tidak menikah lagi. Dia berharap suaminya masuk surga dan dia bersama lagi dengan suaminya di dalam surga. Ya. Kalau laki-laki tinggal mati istrinya, boleh nikah lagi. Kenapa? Karena istrinya yang meninggal duluan tuh bisa jadi akan dan juga akan menjadi istri dia dalam surga kalau dia masuk surga. Tapi kalau perempuan dimintai pilihan, dia mau menikah lagi atau tidak. Ya. Nah, makanya janda itu dimintai pendapat. Walatun kahul bikru hatta tusta'dan. Dan anak gadis yang perawan yang bukan janda itu tidak boleh dinikahkan hatta tusta'dan, sampai dimintai izin. Ya. Diminta izin kepada anak gadisnya, ya, untuk dinikahkan. Ya, mungkin ada laki-laki yang datang, ya, ke rumahnya, minta izin sama
anak putrinya itu. Ya, nggak boleh dinikahkan tanpa seizin dia. Ya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Perempuan itu kan identik dengan rasa malu. Malu dia. Rasa malunya perempuan itu tinggi. Ini kalau wanita yang dia jaga kehormatannya. Ya. Tapi ada wanita itu tidak ada rasa malunya lagi. Ya. Nah, wa kaifa idnuha? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Qala antaskut, dia diam. Ya. Dia ditanya, kamu menikah dengan si fulan, terus dia diam, maka itulah izinnya. Diam tapi tidak ada komentar di belakangnya gitu. Mungkin dia diam berpikir dulu. Mungkin dia diam. Dia itu kalau dia nggak mau, dia belum siap atau dia minta ditunda, dia minta berpikir, dia akan bilang, dia akan bicara. Ya, jadi juga ya itu izinnya kata Rasulullah SAW. Dia diam. Jadi kalau ada anak gadis antum datang kepada seorang begitu untuk menikahi putrinya, terus ditanya, wayangnya nanya, diam, sudah, itu setuju itu. Ya, tanda setuju. Karena kalau dia tidak setuju, mesti dia berbicara, mesti dia ngomong. Ini menunjukkan perempuan itu punya rasa malu, rasa malunya tinggi. Ya. Kecuali ya kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, seakan-akan wanita, laki-laki demikian sudah tidak memiliki lagi rasa malu, atau rasa malunya sudah menipis. Ya. Nah, tayyib. Ini izinnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Juga seperti disampaikan oleh Khansa binti Khudam al-Ansariyah, anna abaha zawajaha wa hiya sayyib. Ya. Khansa bin Khudam al-Ansariyah, ya, radhiyallahu anha, ya. Yani dia dinikahkan oleh ayahnya, sementara Khansa ini dia janda. Dia dinikahkan oleh ayahnya, sementara Khansa radhiyallahu anha ini tidak suka hal tersebut. Ya, maka fa'atat Rasulullah SAW, ya, maka Khansa radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW bahwa Khansa tidak setuju dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Farad dan nikahaha, maka Nabi membatalkan pernikahannya. Orang sudah dinikahkan. Ya. Nabi sebagai penguasa, sebagai pemimpin, maka dia membatalkan pernikahannya. Ini juga pelajaran dari sini kaum muslimin, bahwa hakim, pemerintah itu pemutus perselisihan. Keputusan hakim memutuskan perselisihan. Ya, ini juga lihat bagaimana Islam itu memperhatikan kedudukan penguasa. Ketika terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, ketika hakim sudah memutuskan A, maka sudah selesai semuanya. Oleh karena itu, kalau terjadi perceraian dalam rumah tangga, terjadi perceraian antara laki-laki dan perempuan, misalkan si laki-laki sudah mengucapkan 3 kali talak kepada istrinya, lalu dia datang kepada pengadilan agama, lalu pengadilan agama mengatakan kamu belum sah bercerai, kamu baru talak 2, maka keputusan hakim dipegang. Jadi jangan bermudah-mudah, kamu sudah talak 3, nggak boleh lagi. Keputusan akhirnya ada pada penguasa. Dalam hal ini pengadilan agama. Betul kalau dia datang ke Ustadz, iya, kamu sudah jatuh talak 3. Tapi Ustadz menyarankan kamu sebaiknya datang ke pengadilan agama, biar dia yang memutuskan yang sesungguhnya. Kalau misalkan pengadilan mengatakan belum, kamu talak 2, maka keputusan hakim yang kita pegang bahwa dia baru talak 2. Karena tidak boleh orang bermudah-mudah dalam memberikan keputusan cerai kepada seseorang. Ya. Adapun yang jelas keputusan hakim
menjadi pegangan. Ya. Menjadi pegangan. Itu fungsinya adanya pengadilan begitu. Ya. Itu tugas mereka. Nabi SAW dinikahkan oleh si Khansa dinikahkan, Khansa dinikahkan oleh ayahnya, sementara Khansa nggak setuju. Akhirnya Nabi membatalkan pernikahannya. Selesai. Ya. Keputusan hakim. Ya, keputusan hakim. Kan di pengadilan itu juga, pengadilan agama itu mereka tidak bermudah-mudah juga. Ya, apalagi mereka yang memahami syariat, gak bermudah-mudah mereka itu. Ya. Kalau dia si hakimnya sudah mengatakan, sudah kamu itu belum kasih kesempatan, kami kasih Anda kesempatan 6 bulan, kamu rujuk apa enggak? Kalau sudah dikasih kesempatan 6 bulan, kamu ya sudah jatuhkan vonis talak 3 misalnya. Dan ini kembali kepada keputusan hakim. Ya. Ini fungsinya kenapa ada hakim, ada pengadilan. Ya. Mungkin kalau kita datang kepada ustadz, so 3 kali. Ada jeda? Iya. Kalau menurut pandangan ustadz ya tentu batal. Maksudnya jatuh. Tapi kita suruh dia datang ke pengadilan. Biar dia yang memutuskan. Ya. Karena ketika si hakim beristihad, ya, kalau dia benar dia dapat 2 pahala, kalau dia salah dia dapat 1 pahala, dan di situ tidak dosa kata Nabi SAW. Dia dapat 1 pahala. Tapi kalau dia benar keputusannya, dia dapatkan 2 pahala. Ya. Ya, dia dapatkan 2 pahala. Kalau dia salah fa in akhta, kalau dia salah kata Nabi, maka falahu ajr. Dia dapat 1 pahala saja, dan Nabi tidak mengatakan dia berdosa. Karena keputusan hakim. Ya. Jadi kalau ada terjadi perselisihan rumah tangga, jatuh perbuat cerai, serahkan ke pengadilan agama. Serahkan ke pengadilan, mereka yang akan memutuskan. Ya. Dan itulah fungsinya penguasa dalam sebuah negara. Ya. Makanya hidup sehari dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada hidup tanpa ada penguasa. Ya. Itu lihat bagaimana Islam ya memberikan kedudukan khusus bagi penguasa. Ya. Ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah. Ya. Jadi wanita ketika dia akan dinikahkan, kalau dia gadis diminta izin. Kalau dia janda diminta apa? Diminta pendapat. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna jariyatan bikran atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat lahu anna ba'a zawaja wa yakarihatun fa khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang jariyah. Ya. Jariyah itu seorang yakni budak wanita. Budak wanita yang masih perawan. Ya. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakarat lahu anna abaha zawajaha. Ya. Bahwasanya ayahnya menikahkan dia wa yakarihatun. Maaf di sini jariyah gadis ya. Ya. Dan dia dinikahkan olehnya sementara dia tidak suka, dia benci, tidak mau dinikahkan. Ya, fa khayyaraha Nabi, maka Nabi berikan dia pilihan, kamu mau lanjut nikahnya atau kamu mau saya pisahkan. Ya, dikasih pilihan. Ya, makanya juga bagi seorang wanita jangan menikah karena terpaksa. Ya, tapi ada memang yang menikah karena terpaksa. Ya, nikahnya karena terpaksa. Kalau dia nggak terpaksa nggak nikah dia. Ya. Terpaksa dinikahkan. Apa? Iya, yang sudah hamil duluan ya terpaksa, gimana lagi? Dinikahkan. Ya, mungkin kalau dia nggak begitu tidak mau nikah, belum mau nikah. Jadi nikah terpaksa dan terpaksa dinikahkan. Ya. Ya.
Dan yang seperti ini dulu aib. Ya, kalau sekarang kayaknya orang tuanya malah senang. Ya, illa man rahimahu rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabb. Ya, maka ya anak-anak gadis kita, perhatikan mereka, perhatikan pergaulannya. Ya, kita hidup di zaman yang manusia kadang sudah tidak memperhatikan norma-norma agama lagi. Ya, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya manusia banyak yang sudah tidak memperhatikan norma-norma agamanya. Ya. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah, karena sudah azan. Kalau ada yang bertanya, satu pertanyaan aja. Bentar. Nggak boleh. Ya, secara ini tidak sah, karena dia bukan wali, dia juga bukan wali hakim. Ya, tapi kalau sudah seperti itu, maka bawa dia ke KUA, biar dia minta kejelasan. Ya, bapak angkat bukan mahram, dan dia nggak bisa jadi wali. Ya, harusnya dia datang ke KUA biar KUA yang menjadi wali hakim buat dia. Ya, kalau sudah seperti itu kan mungkin saja dipasah, dibatalkan. Tapi kalau sudah terjadi, wallahu a'lam, yang jelas tanyakan kepada pengadilan agama, itu yang lebih baik, lebih selamat insya Allah. Ya, kalau ini, kalau ya tanya sama saya, nikahnya batal. Kenapa? Karena bukan wali. Ya, bukan walinya, harus dipasah. Wallahu a'lam. Ya. Nah, cukup satu aja. Saya tambah. Karena sudah azan. Ya, insya Allah nanti ada pembahasan tentang tolak. Insya Allah nanti kita juga akan bahas. Ya. Nah, kira cukup ya. Ana mohon maaf apabila Anda sampaikan kurang berkenan. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kami berdua dan dari syaitan. Dan Allah berlepas diri itu semua. Alhamdulillah benar menjadi yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.